Waalaikumsalam. Hari ini adalah pertemuan ke-8 ya. Ini karena di minggu ini dan minggu depan itu saya ada kegiatan kebetulan. Jadi saya nggak bisa kuliah di masing-masing jadwal. Jadi mungkin untuk minggu ini dan minggu depan itu, kalau minggu ini Zoom-nya saya gabung, kalau minggu depan tidak ada Zoom ya, hanya Elena. Dan minggu depannya mungkin sudah normal lagi ya, jadi saya mohon maaf. Nah, untuk minggu ini itu agendanya adalah membahas UTS. Oke. Membahas UTS, lalu nanti dilanjutkan dengan kegiatan di Elena, yaitu memasuki materi baru setelah UTS, yaitu mengenai aircraft certificate registration ya. Kalau yang lalu kita sudah bahas sampai dengan airworthiness certification kan, sudah sampai kepada sertifikat kelaikan udara. Nah, selanjutnya salah satu syarat dalam pengajuan COFE atau Certificate of Airworthiness yang sudah kalian pelajari, salah satu syaratnya adalah pesawat itu harus sudah punya tanda pendaftaran, gitu kan ya. Nah, tanda pendaftaran itulah yang nanti kita akan bahas di pertemuan 8 ini melalui kegiatan mandiri ya, nanti yang akan kalian telaah di Elena. Nanti kita bahas 2 minggu lagi ya ketika Zoom. Jadi certificate registration itu adalah salah satu syarat sebelum suatu pesawat itu mengajukan certificate of airworthiness. Jadi sebelum pesawat itu punya sertifikat kelaikan udara, dia harus sudah dulu lebih dahulu punya sertifikat registration. Gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah cek Elenanya, di situ saya sudah mencantumkan beberapa latihan untuk kalian, untuk guidance kalian untuk belajar mengenai aircraft registration, certificate registration ya. Baik, sebelumnya ada pertanyaan dulu. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, kita bahas UTS ya. UTS-nya aman ya? Nilainya lumayan kok. Kecuali yang tidak. Tapi ya sekitar 70% lah sudah baik ya. Walaupun ada kendala mengenai jaringan ya. Sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu nggak mengenai UTS-nya? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum ada? Baik. Kita bahas satu-satu ya. Oke, nomor 1. Ini mungkin kalau di kalian, berapa soal yang ngacak ya nomornya. Ini di saya, nomor 1-nya adalah, menurut Undang-Undang Penerbangan Indonesia, definisi dari kelaikan udara adalah yang mana? Yang mana? A, B, C, atau D? Terpenuhinya syarat pesawat udara aman, atau terpenuhinya syarat keselamatan, atau terpenuhinya kondisi pesawat dari bebas kerusakan, atau persyaratan desain tipe dan aman untuk beroperasi. Yang mana? Maaf, Bu. Ya. Multiple choice-nya nggak tampil, Bu. Belum Kok tampil, nggak Bu. tampil? Bentar ya. Apa dia harus selalu saya close dulu untuk reviewnya? Ini tampil nggak? Nah, Udah, Bu. ini baru udah tampil. Tapi Elena yang belakangnya tampil, yang dari Elenanya? Enggak, Bu. Hanya soalnya aja, Bu. Oke, nggak apa. Jadi yang mana? Yang D, Bu. Yang D ya. Jadi terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat. Jadi berbicara mengenai kelaikan udara itu suatu kondisi ya, yang mana dia tidak bisa lepas dari asal muasal pesawat ini sebenarnya gitu. Yaitu berangkat dari tipe pesawatnya itu sendiri, desain type-nya itu kita masih harus pegang, benar-benar dipegang teguh gitu ya. Ketika pun misalnya nantinya ada perubahan, ya harus ada amandemennya kan, atau ada supplementalnya dari type desain tersebut. Jadi intinya kalau kelaikan udara itu yang diingat-ingat dari awalnya itu sudah
sangat apa ya, intinya dari sisi aspek sejarah pesawat ini pun gitu, dari desainnya itu masih tetap dipegang teguh gitu ya, untuk tetap memenuhi persyaratan kelaikan udara tersebut. Mohon maaf ya, saya angkat telepon sebentar. Oke, kemudian selanjutnya nomor 2, sebutkan undang-undang tentang penerbangan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang berapa ini? Yang D, Bu. UU Yang nomor D, 1 Bu. tahun 2019. Yang D, Bu. 2009, Bu. Undang-undang nomor 1 tahun 2009 ya. Ya. Oke. Baru mau jawab 2000 yuk. 2000 ya, maksudnya ada yang jawab 2000 mungkin kalau guru-guru. Atau 2019. Gampang kan? Soalnya gampang-gampang loh saya tuh. Ya Bu, tapi waktunya Bu yang nge-lag dikit lewat Bu waktunya. Soalnya Waktunya? Elena suka down, Bu. Ya Bu, kalau misalnya dia nggak ke reload, waktunya udah kelewat Bu. Atau mungkin gini kali ya, next kalau UAS saya buat jadwalnya itu di luar jadwal UAS yang lainnya ya. Kenapa down? Down itu karena mungkin pada saat tersebut, saya dulu pernah mengalami di 2 tahun yang lalu sih seperti itu. Kalau tahun lalu alhamdulillah aman, saya UTS dan UAS. Kalau 2 tahun lalu itu down, jadi saya juga nggak bisa masuk Elena. Karena banyak yang masuk ya, banyak yang menggunakan usernya tuh banyak gitu. Jadi ngakalinya itu pelaksanaannya itu di jam-jam yang lainnya tidak ada yang melakukan ujian di jam tersebut gitu. Jadi artinya kan yang mengakses Elena hanya kelas kelaikan udara aja gitu. Mungkin gitu ya, next ya. Mungkin bisa ditambah lagi Bu waktunya Bu. Ya. Waktunya ditambah lagi, tapi ini tuh udah bagus loh. Banyak kok yang selesai deh, kayak berarti kan udah aman ya. Iya Bu, hoki berarti Bu kami Bu. Alhamdulillah, Ibu. Asal pilihnya Coba deh, hoki ini tuh berarti Bu. soalnya tuh mudah kan. Katanya tadi bisa jawab terus. Coba ya kita cek deh, yang sulit nanti gimana ya. Yang Mudah sulit sih Bu, karena cuman waktunya ya loh. kalau di kelas, kalau ujian di kelas itu saya kasih waktu hanya 15 menit biasanya ya. Dulu saya pernah tuh 15 atau 20 menit ya. Tapi soalnya 40. Dan itu close book ya. Dulu saya pernah zaman mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu ya. Itu lebih ini lagi sih, maksudnya karena tadi belajar. Kalau saya sudah katakan close book dan di kelas kan pastinya kalian belajar ya. Karena ini online kan keterbatasannya, karena kita nggak bisa close, jadinya mengandalkan kalian ya belajar sambil kemudian direview lagi pada saat mengerjakan soal gitu kan. Ya oke, nanti kita evaluasi ya untuk kemudian UAS ya, karena UAS nanti akan masih seperti ini ya. Oke, sebentar ya. Maaf sebentar, saya potong sebentar.
mohon maaf. Lanjut dulu ya. Sambil kita evaluasi untuk bahan UAS nanti di akhir semester ya. Kemudian selanjutnya nomor 3. Bentar, saya share screen ya, karena harus ditutup dulu, karena kalau enggak tuh mungkin saya preview aja. Sebentar. Karena kalau share screen itu ketika ganti sedikit dia nggak mau kan? Dia nggak mau muncul ya. Bentar ya. Ya, muncul sekarang. Kita ulangi ya. Sertifikat yang merupakan persetujuan untuk desain pesawat, engine, dan propeller adalah apa? Sertifikat yang merupakan persetujuan untuk desain pesawat, engine, dan propeller. Ini desain ya, kata kuncinya itu desain. Yang B, Bu. B, Bu. Yang B ya. Type certificate ya, karena saya pernah jelaskan bahwasanya type certificate itu tidak hanya untuk pesawat atau airframe-nya saja, tetapi engine-nya dan juga propellernya. Itu ya. Oke, selanjutnya. ICAO didirikan pada 1944, Bu. 47 ya harusnya. Mana itu ada 2 soal, tapi yang muncul yang 44. Tadi saya cross check sih. 44 dan 47. Nggak apa-apa. Tapi sudah tepat yang menjawab 44, maksudnya nilainya juga sudah sempurna ya, udah 100 ya. Oke ya. Kemudian selanjutnya, nomor 3 adalah siapakah yang dapat melakukan pengajuan untuk memperoleh C of A? Siapa di sini? Pemilik pesawat sesuai yang terdaftar, Bu. Pemilik pesawat sesuai yang terdaftar ya. Yang terdaftar itu ya artinya tuh banyak kan sebenarnya. Pesawat itu gabungan dari beberapa owner gitu ya. Tapi yang penting adalah pemilik pesawat sesuai yang terdaftar tadi. Kemudian, sebutkan jenis sertifikat kelaikan udara. Ada 2 macam ya. Ada sertifikat kelaikan udara khusus dan juga sertifikat kelaikan udara standar ya. Di mana standar ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu kategori inisial yang pertama kali diisut atau diterbitkan. Kemudian yang kedua adalah yang kontinu, yang mana akan habis masa berlakunya di setiap tahun ya, yang kemudian harus di-renewal. Nomor 4, kemudian Undang-Undang Penerbangan di Indonesia yang mana? Tadi udah jawab ya, 2009. Salah, tadi saya nggak kliknya ya. Yang 2009 ya, tadi saya klik yang 2001 ya. Oke, nggak apa. Kemudian suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, dan sebagainya. Merupakan pengertian dari, ada yang tahu ini? Keselamatan penerbangan. Keselamatan penerbangan. Ya, karena di sini kan, ya memang kalau mau pasti cross check lagi ya ke dalam undang-undang, di situ kan ada ya di undang-undang itu. Tetapi kalau misalnya nggak ada waktu nih kemudian, sebentar ya. Di sini ada kata kuncinya itu keselamatan ya, berarti ini pengertian dari keselamatan penerbangan. Kalau di undang-undang itu ada di bagian depan ya,
Ada beberapa definisi yang dituliskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Kemudian selanjutnya, CSR yang membahas mengenai penerbitan COE. CSR yang mana? 21, Bu. Ya. Nah, di 21 ini adalah CSR yang membahas mengenai hampir keseluruhan sertifikat dalam production suatu komponen part ya, atau produk-produk ya intinya dalam aviation ya, dari mulai type certificate, production certificate, COE, berikut nanti juga ada supplementalnya ya, kemudian approval untuk manufaktur yang melakukan proses produksi itu di cover di CSR 21. Kemudian sertifikat kelaikan yang diberikan untuk pesawat udara pertama kali dioperasikan disebut dengan Inisial, Bu. inisial airworthiness certificate ya. Jadi sertifikat yang pertama. Oke, ini masuk ke dalam kategori standar. Tadi ya, standar itu ada dua, inisial dan juga continuous. Kemudian selanjutnya. Berikut adalah beberapa hal yang dijelaskan di 21 kecuali yang mana? Kemarin kan banyak tuh, beberapa sih ada yang dapat nilai 100 kan? Ini harusnya betul nih. Berikut ada beberapa hal yang dijelaskan di CSR 21 kecuali Bu. Sertifikat, Bu. Bu. Registration certificate. ya. Karena ini ada CSR sendiri yang nanti kalian coba cari ya. CSR mengenai registration certificate ini ada. Ya, jadi kalau PC atau production certificate ada di 21 ya, dan professional type certificate juga di 21, type certificate-nya sendiri juga ada di 21. Jadi yang nggak ada itu ya ini registration-nya. Kemudian ini kan ini buat tekan ke instansi. Ini siapa? Kita kasih. Oh ya udah. Kan sudah tahu ya BPH sudah menjadi Iya, BPH dari Adminu ya. Oke, ya. Makasih ya, Mas. Sudah turun ada acara apa gitu ya, pengabdian. Oke. Baik, selanjutnya. Menurut Undang-Undang Penerbangan Indonesia, definisi kelaikan udara ini tadi sudah ya. Bu. Ada tipe pesawatnya ini ya. Oke. Berikut adalah persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara yang mana? Kecuali persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara ini harus ada, kecuali yang mana? B, Bu. Hah? B ya. B, karena pernah saya katakan B itu sebenarnya dia lebih kepada quality control dari manufakturnya ya. Kalau A ini harus ada karena di nomor 1 ya, bahwasanya pesawat itu harus sudah terdaftar. Adapun C dan D ini masih kembali kepada definisi kelaikan udara. Nah, makanya untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara itu masih harus ini, type sertifikat ini masih harus disertakan. Nah, kalau ada perubahan atau modifikasi, maka yang disertakan juga adalah supplemental type certificate. Oke, kemudian selanjutnya metode persetujuan untuk perubahan desain dan modifikasi adalah sebagai berikut kecuali yang mana? Jadi kalau ada perubahan desain, ya? C ya, tipe perubahan desain ini iya, supplemental ini iya, amandemen DC ini iya. Airworthiness Directive ini bukan, karena ini adalah suatu instruksi yang dikeluarkan oleh authority ya dalam hal ini, yang mana itu bersifat wajib atau mandatori. Maka yang C yang bukan ya. Kemudian selanjutnya, dokumen yang membahas mengenai production certificate, yang mana? Ini kembali bingung nih ya, kalau close book ini bingung. Tapi kalian open kan, jadi kan mudah sekali. Apa? Open juga bingung, Bu. Open juga bingung. Yang C, Bu. Production ya.
SI, Bu. Yang produksinya SI SI atau AC? 2101. Bukan. AC 2101, Bu. AC. AC ya, tuh kan. AC, Pak. AC, Bu. AC ya, AC 21 dan 01. Open aja bingung ya, kalau close lebih bingung. Kan saya udah minta, makanya kalian download. Kan saya sering bilang download dokumennya. Download dokumennya, dikumpulkan dokumen tersebut dalam satu folder. Jadi pas keluar pertanyaan, kalian tinggal open tuh dokumennya. Yang AC atau yang SI gitu. Waktunya, Bu. Sebentar. Waktunya lagi alasannya waktu terus. Ah ini. Oke, ya. Ya, oke, baiklah. AC ya, untuk production ya. Kemudian, terpenuhnya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk merasakan. Ini adalah pengertian dari, cuma dibalik-balik aja loh ini sama saya. Apa ini? Bentar, Bu. Aduh. Bu. Lupa ya. Kelaik udaraan. Laik udaraan. Kan ini kembali lagi ada tipe pesawat udara, aman. Ini masih laik. Masih laik ya. Kelaikan, Bu. Ya. Kemudian, berikut adalah informasi yang tertulis pada C-of-E, kecuali saya pernah tunjukkan kan sertifikat C-of-E ya. Apa saja yang tertulis di situ. Nah, yang nggak ada yang mana ini? D, Bu. D? Ya, part number ya. Yang ada tuh serial number ya. Di situ tuh selalu menyebutkan serial number-nya. Oke. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan preliminary type board dalam proses pengajuan type certificate? Siapa? Yang presentasi ya? Yang presentasi loh, preliminary type board. Ini kan pengaju tadi itu melakukan presentasi di hadapan DGCA. Manufaktur, Bu. Manufaktur, Dari Bu. manufakturnya. Karena dia yang menjelaskan ini, yang berkewajiban tuh tanggung jawabnya dari manufaktur. Kalau di GCA dia hanya sebagai audiens ya, ibaratnya yang audiensnya yang kemudian mendengarkan paparan dari manufaktur terhadap desainnya dia gitu. Manufaktur ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab melaksanakan certification basis. Nah, ini kalau certification basis kan yang ngecek nih apa yang diajukan tadi itu udah confirm terhadap regulasi atau belum. Nah, itu baru jawabannya. Siapa? DGCE, Bu. Bu. Ya. Kalau ini DGCA baru yang bertanggung jawab. Karena dia yang harus ngecek apa yang sudah diajukan tadi itu sudah comply belum semuanya terhadap regulasi. Kemudian setiap pesawat udara, mesin, baling-baling yang dirancang dapat diterima dan dioperasikan di Indonesia, maka terlebih dahulu harus memperoleh apa? Jadi ada pesawat udara atau propellernya atau engine ya, dia kan mungkin diproduksi di luar negeri ya. Nah, untuk bisa masuk ke Indonesia, beroperasi di Indonesia pertama kali, itu ada syarat yang harus dipenuhi. Apa? A, Bu. Abu. Jadi ada validasi. Jadi tidak kemudian mentang-mentang, oh sana udah ngeluarin kok misalnya dari Jerman udah keluar TC-nya gitu. Ya udah masuk aja ke Indonesia tuh nggak bisa. Harus ada yang namanya tahap yaitu type certificate validasi. Jadi nanti di sisi akan memvalidasi type certificate yang dibawa oleh pesawat tersebut. Tuh, oke ya. Kemudian terkait penerbitan C-of-E yang telah diterbitkan dapat digunakan untuk pesawat mana? C, Bu. C? C, Bu. C ya? Ya, Bu. Oke. Kenapa yang C? Karena harus spesifik. Kalau pesawat Airbus 330, 300 ya itu bisa ada ratusan gitu pesawat jenis ini. Gitu. Begitu juga dengan kalau sebenarnya registrasi itu bisa berubah ya. Artinya nama itu bisa kemudian digunakan oleh pesawat lain ketika dia sudah
misalnya pesawat udah pindah gitu ya dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, ini bisa dipakai namanya untuk pesawat yang lain. Tapi yang lebih spesifik itu adalah serial number-nya, karena identitas yang selalu melekat pada pesawat itu adalah serial number-nya. Kemudian sebutkan CSR yang menjadi salah satu dasar peraturan bagi type certificate. Ini mana? Gampang banget ini. 21 ya. 21. Ya Bu, 21. Satu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui bla bla bla. Ini pengertian dari Ya, Bu. Keamanan, Bu. ini bisa dilihat di undang-undang ya, ada pengertiannya. Oh, Kedua, masa berlaku COV standar berapa lama? 12 bulan, Bu. Oke, 1 tahun ya atau 12 bulan. Kemudian, berikut adalah dokumen yang harus disediakan sebagai syarat pengajuan perpanjangan COV kecuali. Loh, ini kok keluar lagi? Tadi udah belum toh? Tadi udah ya, tapi beda pilihan ya. Ini jawabannya apa? B ya, tadi juga B ya kayaknya. Iya Bu, B. Oke. Ini mirip soalnya dengan yang tadi nih. Ini ada soal yang dua hampir sama. Dokumen berikut yang membahas type certificate. Nah, ini suka kebalik sama production. Kalau tadi production itu AC, kalau type itu S. SI Bu. SI. Oke, the last one. Nomor 25 nih. Hierarkinya, mana dulu? Lihat undang-undangnya dulu yang paling depan mana, pastinya bukan B ya. Oh, berarti A, C, sama D, tinggal dipilih lagi. Setelah undang-undang itu apa? Ya undang-undang lagi, turunannya undang-undangan lebih spesifik ya. Undang-undang yang lebih spesifik. Tadi jawabannya apa? A, Bu. Bu. Oke, finish loh. 20, enggak ada sih, 10 menit loh. Jawabnya dibantu ini, Bu. Soalnya rame-rame, Bu. Bareng-bareng Bu ini Bu. Berarti kalau UAS jamnya rame-rame cepet ya. Oh, berarti nanti UAS Boleh, Zoom Bu, ya, Bu? UASnya Zoom nggak apa-apa, tapi bareng-bareng. Oh, UASnya Zoom. Oh, gini. Kalau UASnya Zoom nih ya, kita satu-satu interview dengan saya gitu gimana? Enggak sama Enggak, Ibu Bu. Zoom ya, Bu? Bisa aja, Bu. Normal aja, Bu, nggak apa-apa kembali. Sama aja Bu. Ya, nggak sama Enggak, Bu, saya. tadi ditarik omongannya, Bu. Kayak UTS aja nggak apa-apa, Bu. Gimana, mau gitu? Mau nggak? Ya, Bu, Sebenarnya mau saya tipe pernah loh mau mengeksekusi itu. Jadi ujian tuh satu-satu dengan saya via Zoom. Nggak apa-apa, Bu, yang normal aja, Bu. Ya, Kayak normal UTS aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Yang normal aja nggak apa-apa. Itu tuh juga normal. Gimana sih kalian ini? Nanti Zoom-nya sama If aja, Bu. Mungkin untuk next-nya UAS yang kita akalin beberapa kendala ya. Mungkin kendala utamanya Elena down ya. Jadi Elena down itu ya kita harus siasati jangan masuk Elena pada jam rame. Tuh. Oke, baik itu mengenai UTS-nya. Nilai juga sudah saya input ya. Kemudian setelah ini silahkan ada latihan di Elena mengenai materi mengenai certificate registration atau COR atau tanda pendaftaran. Tanda pendaftaran itu dimiliki oleh setiap pesawat ya. Kalau kalian perhatikan tanda pendaftaran itu yang mana sih Bu? Gitu. Tanda pendaftaran itu adalah jenis registrasinya. Kalau untuk Indonesia maka ya kita pakainya kan two letter code-nya itu PK ya, PK ya. Jadi PK apa gitu. Itu setiap negara beda-beda ya. Misalnya nanti Amerika itu kan N ya. Kemudian kalau Malaysia itu nanti 9M gitu ya. Jadi setiap negara itu beda-beda. Makanya misalnya kalian ke bandara terus melihat registrasinya itu bukan PK. Oh, berarti itu pesawat masih registrasi luar negeri, Bu, belum di Indonesia. Tapi kalau pesawat itu registrasinya sudah PK, maka berarti itu pesawat sudah terdaftar di Indonesia. Nah,
Coba silakan dicari nanti. Di situ ada beberapa pertanyaan yang akan menggait kalian untuk menemukan dasar regulasinya, dasar peraturannya itu di CSR berapa. Atau mungkin kalian bisa juga merefer kepada undang-undang ya, kasih bocoran. Jadi silakan cari jawabannya di CSR yang mengenai aircraft registration. Kemudian di undang-undang itu lebih mudah karena bahasa Indonesia. Kalau di CSR kan bahasa Inggris ya. Kalau di undang-undang itu bahasa Indonesia. Atau juga kalian bisa lihat ke AC dan SI, itu juga ada. Silakan mana yang paling mudah untuk kalian. Tapi yang penting apa yang saya tuliskan di Elena, silakan dikerjakan. Itu waktunya lama. Jadi saya kasih sampai dengan hari Jumat, batas waktu pengumpulannya ya. Ketika kelas itu masih sampai dengan hari Jumat, waktu pengumpulannya. Dan untuk absensi itu semuanya, kelas A, B, C, silahkan mulai absen itu hari Jumat. Karena kalau absensi itu saya nggak bisa membuat lebih dari 1 hari. Maka silahkan nanti, baik yang sudah mengumpulkan, misalnya ada yang sudah selesai besok, terus sudah submit ke Elena. Atau yang sudah mengumpulkan lusa gitu ya, itu belum bisa absen. Tapi absennya baru akan bisa diakses itu hari Jumat. Karena saya kasih waktu di hari Jumat agar semuanya sudah selesai dan semuanya kemudian bisa absen. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Jadi mungkin dari sini ya, silakan ketika ada soal itu dicermati ya. Jadi nanti ketika UAS itu soal-soal itu yang mungkin juga masih akan keluar di soal gitu ya. Jadi belajarnya nggak banyak-banyak gitu. Akan lebih mudah lagi untuk kalian. Gitu? Bisa dipahami sampai sini? Siap, Bu. Bisa, Bu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk kelas C, akses Elena-nya belum bisa dibuka, Bu. Soalnya terteranya 22 Oktober tahun 2022, Bu. Iya, Bu. Oh, iya. Oke, nanti saya ganti, mungkin saya salah ya. Nanti saya revisi ya. Siap, Bu. Terima kasih. Terima kasih informasinya. Kemudian juga saya sampaikan untuk minggu depan, karena saya belum bisa Zoom juga di minggu depan, itu masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai pengadaan pesawat udara. Jadi, sebenarnya ini saya mundur ya. Saya tuh mundur penjelasannya. Dari harusnya ada pengadaan dulu. Pengadaan, kemudian pengadaan itu artinya pesawat itu masuk gitu ya, di setiap airline. Airline itu mengajukan proses pengadaan pesawat-pesawat baru atau pesawat second, nggak apa-apa. Yang penting dia menambah satu armada, dia harus melakukan proses yang namanya pengadaan pesawat udara. Nah, setelah proses pengadaan ini disetujui, baru dia bisa melakukan proses pendaftaran untuk pesawatnya. Nah, setelah proses pendaftarannya tadi terbit, sudah disetujui, baru bisa mengajukan COA. Gitu urut-urutannya sebetulnya. Tapi ini kita mundur ya, karena saya ngambil yang penting dulu sebetulnya ya, karena COV ini cukup penting disandingkan dengan type certificate gitu ya, dan dia juga masih ada hubungannya dengan type certificate, makanya saya taruhnya di tengah-tengah gitu untuk COV. Jadi untuk minggu depan itu adalah materinya mengenai pengadaan pesawat udara. Di situ acuannya nanti acuan untuk kalian menjawab soal-soal yang ada di Elena, silahkan dicari SI ya, SI dan kalau nggak salah SI aja ya, yang membahas mengenai pengadaan pesawat udara tersebut. Jadi ada syarat-syaratnya kan yang harus dipenuhi. Silahkan nanti di minggu depan itu kegiatannya. Saya lupa, sebentar coba saya cek dulu. Untuk waktunya sepertinya tidak saya buat barengan, saya buat sesuai jadwal ya. Ya. Udah Mas selesai. Kalau pertemuan 9 itu kalau nggak salah tak buat sesuai jadwal ya, nanti dicek aja ya. Itu ada pertanyaan sampai sini. Udah? Udah? Silakan ya. Jangan lupa absen hari Jumat ya, setelah tugasnya selesai. Baik, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Makasih banyak.